Selamat siang teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat selalu sehat ya, dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Amin. Kali ini saya akan sharing atau berbagi ya cara penggantian headlamp atau lampu utama ya untuk motor Yamaha Vega Force FI ya teman-teman. Ini motor saya beli tahun 2014-an ya teman-teman ya. Cukup lama juga ya, udah 7 tahunan ya teman-teman. Motor ini cukup bandel dan irit ya, dan enggak apa ya, perawatannya sederhana, enggak ribet-ribet amat ya kalau motor bebek beginian. Ini ya teman-teman ya, mau alat yang kita perlukan ya teman-teman ya. Alat-alatnya enggak begitu banyak ya, cuma obeng plus minus, cutter, kain lapnya itu untuk ini biar enggak baret ya di area mikanya itu, dan tentunya ditemanin secangkir kopi ya teman-teman ya. Kalau ada pisang gorengnya makin nikmat ya teman-teman. Nah ini teman-teman motornya ya teman-teman, motor Vega Force nya ini saya tambahin bagasi kecil juga nih sama holder handphone. Nah untuk buka cover headlampnya ini cuma perlu obeng plus sama cutter ya teman-teman ya, karena ini klipnya ini udah pada istilahnya udah mau pada rusak ya, udah pada istilahnya udah dull. Sedangkan yang bawah ini pakai baut ya teman-teman ya, pakai baut, pakai obeng plus ya, nanti teman-teman yang bongkarnya itu lepasnya. Nah, untuk yang klipnya itu perlu dibantu pakai cutter ya, cutternya diselipin antara payungnya itu dengan bawahnya itu sambil diputar pakai obeng ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita mulai pekerjaannya. Ini kita lepas dengan obeng plus kanan kiri ya teman-teman ya. Ini saya suka motor ini, jadi spionnya itu terpisah ya daripada dari rumah headlampnya itu terpisah spionnya. Jadi kita waktu ganti headlamp itu nggak perlu ini teman-teman ya, nggak perlu melepas spionnya ya teman-teman ya. Jadi nggak ribet-ribet amat kalau mau ganti headlamp. Jadi spion itu nggak nyambung ya, jadinya kita enak terpisah dia covernya itu sama rumah headlampnya atau lampu utamanya. Nah ini lepas klipnya ini kita perlu selipin cutter ya, karena ini klipnya udah mau pada rusak ya, karena umur juga ya, udah 7 tahunan. Jadi cutter itu harus diselipin antara payungnya dengan yang dalamnya ya teman-teman, yang dia sebelah dalamnya itu cutternya kita selipin, kita tahan sambil kita putar. Nah ini nih teman-teman contohnya ya teman-teman ya, ini kan udah pudar ya teman-teman ya klipnya itu. Nah cutternya kita selipin di sini teman-teman, cutternya tuh kita selipin, kita tahan ya sambil kita putar. Cutternya itu sambil ngungkit keluar ya teman-teman, cutternya sambil ngungkit keluar karena beratnya ini udah mulai ini ya, udah rusak ya, memang udah rusak. Nah, jadi gitu, kalau pakai cutter agak enakan ya, dia kan tajam. Nah itu ya teman-teman ya proses melepas klipnya. Klipnya ini sebelah kanan ada 2 atas bawah, sebelah kiri ada 2 atas bawah juga ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman proses melepas klipnya. Jika klipnya sudah mulai aus atau mulai rusak ya, itu bisa kelihatan kalau dia udah mulai rusak ya, warna ininya itu udah pudar gitu ya teman-teman ya, udah nggak mengkilat lagi. Sebenarnya bisa diganti itu teman-teman, dibeli klipnya itu lewat online juga udah banyak, paling 1 biji gak nyampe 1000 itu teman-teman. Ya semua mahal paling 2000 ya kalau ketemu toko yang mahal.
Bisa juga lebih ya teman-teman. Ini saya kemana-mana suka pakai obeng ini teman-teman ya, obeng plus minus yang bolak-balik ya. Obengnya cukup murah ya teman-teman ya. Ini 15-20 ribu ini obeng. Sama kalau cutter sih biasanya yang awet itu Kenko ya teman-teman ya, agak awet ya. Habis itu sambil kan udah terlepas semua ya teman-teman ya, bautnya itu. Baut aja sih teman-teman sama klipnya itu, sambil kita mainin itu batok lampunya itu. Sambil kita gerak-gerakin, sambil kita tarik sedikit-sedikit. Nanti dia akan terlepas ya teman-teman ya. Sambil kita mainin ya teman-teman ya, rumah lampunya itu. Nah ini pokoknya jangan dipaksa ya teman-teman ya, kita mainnya satu sisi gitu ya, jangan langsung ditarik sekaligus ya, takutnya malah pecah. Nah ini kain majunya atau kain lapnya taruh di situ ya teman-teman ya, biar mikanya itu nggak baret ya teman-teman ya, sayang kalau baret ya teman-teman. Ini lampu saya beli murah nih teman-teman, lewat all shop juga. Cuma kalau bisa yang bagus sekalian teman-teman. Menurut saya ini lampunya kurang terang ya. Dulu pakai yang Ito atau apa itu, merek Ito lumayan itu terang. Kalau ini kurang terang sebenarnya teman-teman. Teman-teman kalau ganti LED mendingan yang bagus sekalian. Ini kurang terang karena emang harganya murah ya. Dan saya kan beli dua ya teman-teman, yang satu itu kayak ini, kayak mati, yang lampu jarak pendeknya mati, kedip-kedip gitu teman-teman. Nah ini udah ini ya teman-teman ya, udah terlepas. Ini kain lapnya fungsinya di situ teman-teman, untuk mencegah, mengantisipasi jangan sampai mikanya baret. Usahakan ada spidol ya teman-teman, pakai spidol ya. Pakai spidol kita tandain bibirnya sama fitting lampunya itu, kita bikin garis ya. Jadi ketahuan ya, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi ini arah fittingnya sebelah mana gitu ya, penguncinya fitting lampunya itu. Kita tandain pakai spidol. Lebih bagus lagi pakai spidol hitam ya, ini kan warnanya silver ya teman-teman, tapi putih juga nggak apa-apa, ini bisa. Nah, kita tarik segaris antara fitting dengan rumahnya itu, rumah fitting kita tarik garis ya, kita tandain pakai garis. Jadi kita waktu pasang nggak perlu nyari-nyari arahnya yang mana ya teman-teman ya, arah pengunci fittingnya itu, fitting lampunya. Ini lampu yang terpasang ini masih bawaan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau mau pasang kita udah ada tandanya, jadi enak ya, nggak perlu mutar-mutar ya teman-teman ya, udah kita tandain. Ini yang bawaannya teman-teman, dia bawaannya itu ini ya teman-teman ya, mungkin karena suhunya panas jadi dia merusak mika di dalamnya, jadi warnanya kayak gelap gitu, kayak mau kusam gitu teman-teman ya. Kalau bawaannya itu dia bikin kusam, mungkin karena suhu atau temperaturnya terlalu panas ya.
kita pasang yang kita beli, yang lampu LED-nya. Nah ini teman-teman, kalau sudah ditandain kita enak ya, ini arahnya kemana, arah penguncinya udah ketahuan ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi itu knocknya itu. Nah itu teman-teman, setelah terpasang ya. Dan saya anjurkan teman-teman beli yang agak mahal ya, ini yang murah teman-teman, LED yang murah, jadi kurang begitu terang. Ini sudah selesai, kita tinggal pasang lagi ya teman-teman ya. Cuma waktu pemasangan lagi ini saya lupa ya ngambil videonya, itu jadi begini ya, jadi mode potret, bukan landscape ya. Bagus itu landscape ya, ini potret. Jadi agak miring dikit ya teman-teman ya. Nah waktu pasang ini juga sama ya teman-teman ya, kita ini satu sisi gitu ya teman-teman ya, atau langsung dua bisa, tapi ini ya teman-teman ya, pelan-pelan ya, jangan dipaksa, jangan sampai retak ya kalau dipaksa ya itu, atau lampunya. Dan harganya lumayan itu teman-teman. Biasanya area itu, area kabel gas ya, yang kadang keselip di situ, kabel gas atau rem yang kadang keselip ya, yang stang bagian kanan. Tinggal pasang murbautnya ya teman-teman ya. Pasang murbautnya sama ya teman ya, seperti tadi, kebalikannya ya. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, proses penggantian lampu utama atau headlamp untuk motor Yamaha Vega Force yang FI. Jangan lupa like, share, subscribe-nya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih.